Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang terjebak dengan permainan logika Zakir Naik, dan tidak sedikit dari mereka yang berpindah keyakinan saudara dalam Tuhan itu kalau kita melihat di media, misalnya di YouTube. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam hal ini pun Bapak Bambang Nursena menyampaikan beberapa pesan penting khususnya untuk anak-anak Tuhan atau orang Kristen supaya mereka tidak mudah terjebak dengan permainan logika daripada Zakir Naik. Nah, saudara Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini? Heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuman lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang maju ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono ya kamu gak bisa jawab sih? Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Gak ada Pak, berarti Yesus Allah, gak ada. Oh enggak cukup itu, ya itu juga enggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Enggak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kul huwallahu ahad, itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh, zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias.
Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, nggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin, amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram kinistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragramaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia sang maha ada. Aku adalah aku. Eyeh asyur eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta, ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya sering kali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Bapak Nursena, ya, Bapak Bambang Nursena di cuplikan video tadi. Ya, kalau boleh saya ambil kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, ya, beliau mengajak orang Kristen supaya tidak mudah terjebak dengan permainan kata-kata atau permainan logika Zakir Naik. Saudaraku dalam Tuhan, dalam videonya ketika mengadakan debat lintas agama, ya, Zakir Naik biasanya membuat orang-orang Kristen, ya, bingung, bahkan tidak sedikit dari mereka sampai berpindah keyakinan saudara dalam Tuhan. Jadi inilah pesan Bapak Bambang Nursena, supaya berhati-hati dan jangan mudah terpengaruh dengan pesan-pesan Zakir Naik, ya. Jadi jangan mudah terbawa arus saudara dalam Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, di cuplikan video tadi juga ada videonya Zakir Naik yang ketika dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau ada ayat dalam Alkitab Yesus Tuhan, dia siap masuk Kristen. Dan sebenarnya hal itu sudah dijawab oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya, ya, kita tidak usah debat dengan Zakir Naik. Sudah banyak bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sudah sering sampaikan di video saya, ya, sebelum-sebelumnya, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu dicatat oleh Alkitab. Itu tercatat di dalam Alkitab, saudaraku dalam Tuhan, ya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menyanggah hal itu, ya. Bahkan Yesus sendiri membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan dengan berbagai mukjizat yang dia lakukan,
membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, dan berbagai hal dia lakukan dalam Tuhan. Dan tidak hanya itu, Yesus bahkan mampu mengalahkan maut. Ketika dia disalib, dia mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Walaupun kadang-kala di luar sana ada yang menyangkal hal itu, bahwa Yesus tidak mati disalib, ya. Tetapi di dalam Alkitab, bahkan beberapa hari yang lalu saya upload satu video, saya bahas hal itu, di mana saya menunjukkan ayat bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, dan itu disaksikan oleh malaikat, itu disampaikan oleh malaikat Tuhan, Tuhan. Dan malaikat Tuhan tidak mungkin berbohong. Kalau hanya manusia yang menyaksikan Yesus bangkit, mungkin bisa saja berbohong. Tapi ini malaikat Tuhan, malaikat tidak mungkin berbohong, tidak mungkin mengatakan hal yang belum terjadi dalam Tuhan. Jadi ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, berarti itu benar-benar nyata adanya, ya. Dan berbagai ayat lain juga Yesus mengungkapkan diri sebagai Tuhan. Dia mengatakan dia adalah jalan satu-satunya masuk ke surga, ya. Dia jalan satu-satunya datang kepada Bapa, ya. Dia pemilik surga, dan dia menjamin orang yang percaya kepadanya masuk surga, saudara dalam Tuhan, ya. Ini ditulis di dalam Alkitab dan sudah tertera dengan detail, ya. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya, Yesus tidak mati disalib, ya, Yesus hanya manusia biasa, ya, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Yesus menikah segala macamnya, saudara jangan langsung percaya begitu saja, tapi kembali kepada Alkitab. Itulah gunanya kita baca Alkitab, itulah gunanya kita rajin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, supaya pernyataan semacam itu tidak mudah menjebak kita, dan kita langsung paham bahwa apa yang mereka katakan tentang Yesus tidak benar, tetapi apa yang ditulis dalam Alkitab itu yang benar, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, jikalau ada pernyataan-pernyataan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus ini dan itu, jangan mudah percaya begitu saja, tetapi kembali kepada Alkitab, baca Alkitab, dan di Alkitab sudah ditulis bahwa Yesus adalah Tuhan, baik dalam perjanjian lama bagaimana menubuatkan Yesus, dan terlebih di dalam perjanjian baru ketika Yesus datang ke dunia ini, dan semuanya tercatat di dalam Alkitab, semua jawabannya ada dalam Alkitab, ya. Intinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.